Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu hari ini Tuhan, kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa." Tema firman Tuhan, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Jemaat Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah berkata, "Kenapa sih selalu ada orang yang berpikiran negatif, bahkan berkata kasar dan pedas tentang saya? Padahal saya melakukan segala sesuatu dengan tulus dan berusaha melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Saya dituduh melakukan hal yang tidak saya lakukan. Saya dipojokkan seolah tidak ada yang baik dari dalam diri saya." Dalam keadaan yang demikian, saudara-saudariku, anak-anak Tuhan banyak yang kehilangan damai sejahtera dan mundur atau berhenti melakukan hal-hal yang berarti di dalam hidup ini. Sangat disayangkan. Kalau ini terjadi di dalam hidupmu, maka waspadalah. Karena itu yang diinginkan oleh si jahat terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Si jahat ingin merampas damai sejahtera di dalam diri kita dan bertepuk tangan ketika anak-anak Tuhan menjadi lesu, patah semangat, dan berhenti melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Pekerjaan si jahat adalah ingin mengacaukan hidup kita dan juga melumpuhkan kreativitas dan karya kita yang baik untuk pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini. Namun saya bersyukur mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan yang dikutuk oleh banyak orang karena keputusannya mengikut Yesus. Dia berkata demikian, "Saya tahu di luar sana banyak orang yang mengutuk saya. Tetapi saya percaya Yesus yang saya imani bisa mengubah kutuk menjadi berkat." Luar biasa. Hal serupa juga terjadi dalam diri Yusuf. Seorang anak yang berkarakter baik, setia, takut akan Tuhan, dan punya banyak kelebihan dan karunia. Namun dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia hampir dibunuh, saudara-saudariku. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual, difitnah, dikutuk, hingga dijebloskan ke dalam penjara. Tapi sikapnya dalam menanggapi semua hal negatif yang menimpanya, dia tidak berubah. Tetap menjadi dirinya sendiri yang setia dan percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang setia, adil, dan sanggup merancangkan rancangan yang indah bagi kehidupan orang-orang yang sangat dikasihinya. Hingga pada akhirnya kebenaran bersinar dan keangkuhan tertunduk malu. Dalam kegentaran, saudara-saudaranya yang pernah menyakiti Yusuf meminta maaf pada saat itu. Dan saat itu adalah saat yang tepat sesungguhnya untuk memberikan pelajaran dan juga balas dendam terhadap saudara-saudaranya Yusuf. Tetapi seorang anak Tuhan yang menaruh segenap kehidupannya kepada Tuhan, dia akan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Di sini kita tahu bahwa rasa hancur, rasa tertekan, dan tersakiti dalam hidup ini sesungguhnya adalah proses pembentukan yang dapat dipakai Tuhan untuk kita berkarya lebih maksimal dan memberkati daerah yang lebih luas. Seperti Yusuf yang dipakai Tuhan memelihara hidup suatu bangsa. So, bagi engkau yang sedang dalam proses berat kehidupan ini, persiapkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan besar yang menantimu di depan sana. Akhirnya, perteguh iman kita
dengan satu ayat firman Tuhan dalam Ulangan 23 ayat 5b yang berkata, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allah mengasihimu. Pegang teguh firman Tuhan ini dan hiduplah sebagai orang yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Amin. Allah peduli akan menjadi respon kita dalam merespon firman Tuhan pada saat ini. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup ini, Engkau peduli, Engkau mengerti Tuhan. Dan Engkau sedang merancangkan rancangan yang indah buat masa depan kehidupan kami. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi lemah dan putus asa karena persoalan hidup. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Amin. Tuhan memberkati kita.